Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu adzim. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat kita rindukan. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan yang senantiasa Allah menutup rapat-rapat neraka dan membuka lebar-lebar pintu surga. Maka mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk beramal sebaik mungkin dalam rangka kita menuju pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan rambu-rambu kehidupan kepada kita sehingga kita bisa meniti jalan yang lurus ini, yaitu agama Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan juga dikenal dengan istilah Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebagaimana kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang telah ditentukan oleh Allah adalah bulan suci Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai penjelas daripada petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan, yaitu pemisah antara yang hak dengan yang batil. Kaum muslimin yang berbahagia, peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hira. Beliau berkholwat di Gua Hira, kemudian menerima wahyu yang pertama lewat malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu yang pertama kali turun yang diterima oleh Rasulullah SAW. Pada peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril membimbing Rasulullah SAW untuk memahami, membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai Rasulullah dan para umatnya sebagai pedoman hidup di dalam rangka mengarungi kehidupan dunia ini. Maka peristiwa itu juga terjadi sebuah proses pengajaran pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril. Maka bulan suci Ramadan juga dikenal dengan Syahrut Tarbiyah, yaitu bulan pembinaan, bulan pendidikan bagi kita semuanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengajari Rasulullah SAW dengan Al-Quran lewat malaikat Jibril, maka itulah sebuah proses pembinaan, proses pendidikan pertama. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga melanjutkan proses pembinaan ini ketika sudah menerima wahyu untuk disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Maka pertama kali yang percaya
terhadap wahyu ini adalah salah seorang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan teman beliau. Maka disinilah proses pembinaan yang pertama yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan proses pembinaan ini kepada para sahabat-sahabatnya. Maka disitulah Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW bisa membentuk sebuah pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang punya keimanan yang kuat, dengan memberikan sebuah proses pembinaan atau pengajaran kepada para sahabat-sahabatnya. Maka lahirlah para ashabikunal awalun, para generasi Islam yang pertama yang telah dididik, dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk bisa menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, kaum muslim yang berbahagia, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai yang kelima, maka Allah lanjutkan yaitu dengan wahyu yang kedua turun, yaitu surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu awinqus minhu qalila aujid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan laksanakanlah qiyamul lail atau sholat malam sepertiga malam yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa Allah setelah memberikan wahyu yang pertama dengan kata-kata Iqra, Rasulullah diminta untuk membaca, mempelajari segala apa yang ada di alam semesta ini. Maka Allah membekali Rasulullah dengan sebuah ma'nawiyah yang kuat. Karena ketika nanti dakwah akan disampaikan kepada seluruh umat manusia, pasti akan banyak ujian, cobaan yang akan merintangi jalan beliau. Oleh karena itu Allah membekali dengan bagaimana Rasulullah untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, agar keimanan tambah kuat, sehingga segala ujian, cobaan yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka akan sabar dan tabah menghadapi ujian ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pembinaan bagi kita. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita 1 bulan penuh. Kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka Allah sudah memberikan fasilitas itu kepada kita. Dan juga Allah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa kepada kita, yaitu Allah memberikan 1 malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang berbahagia, maka marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya 1 bulan ini dengan semaksimal mungkin untuk bertakarub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua ibadah kita nanti diterima oleh Allah. Karena bulan suci Ramadan, segala amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan kegembiraan, dengan penuh hati yang sukacita, dengan hati yang bergembira, dengan wajah yang ceria. Kita sambut bulan Ramadan ini dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.